pagi adik-adikku semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Sebelum melanjutkan pada materi, perkenalkan, nama saya Eka Moyana R. Di Pangkalan sebagai pembina penggalang Pramuka Putra. Pangkalannya di SMP Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Selain sebagai pembina pramuka, juga sebagai guru mata pelajaran informatika. Sekolah diwajibkan menyelenggarakan ekstrakurikuler wajib, yaitu pendidikan kepramukaan. Seiring dengan pelaksanaan kurikulum 2013, maka di sekolah diwajibkan kita untuk melaksanakan yang disebut dengan aktualisasi pendidikan kepramukaan. Pada saat ini saya sebagai pembina kursus depan akan menjelaskan mengenai aktualisasi pendidikan kepramukaan merupakan ekstrakurikuler wajib pada kurikulum 2013. Hal ini berdasarkan Permendikbud nomor 63 tahun 2015. Ekstrakurikuler wajib berarti ekstrakurikuler tersebut wajib diikuti oleh seluruh peserta didik, kecuali hal-hal tertentu yang tidak memungkinkan peserta didik untuk tidak mengikutinya. Banyak sekolah seringkali menerjemahkan bahwa pendidikan kepramukaan sebagai berhubungan dengan ekstrakurikuler pramuka, sehingga ada tekanan bagi peserta didik untuk selalu mengikuti dan menjadi anggota pramuka. Nah, hal tersebut adalah tidak benar. Oleh karena itu, maka untuk kurikulum 2013 ini, ekstrakurikuler pramuka itu adalah wajib. Wajib di sini adalah bukan ekstrakurikuler pramukanya, tetapi pendidikan kepramukaan. Mari kita lihat apa yang disebut dengan pendidikan kepramukaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2015, implementasi pendidikan kepramukaan nantinya berbeda dengan pramuka. Pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Kegiatan kepramukaan adalah salah satu kegiatan sebagai aplikasi dari konsep-konsep mata pelajaran yang ada di sekolah. Nah, kita perhatikan di sini untuk konsep aktualisasi kurikulum 2013 di dalam ekstrakurikuler wajib pendidikan adalah satu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ini juga berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang diimplementasikan dalam kurikulum 2013. Nah, konsep untuk ekstrakurikuler kepramukaan itu adalah tujuan gerakan pramuka dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, itu adalah Undang-Undang Gerakan Pramuka. Di sana ada yang disebut dengan gerakan pramuka, ada yang disebut dengan pendidikan kepramukaan. Nah, gerakan pramuka itu merupakan bagian daripada pendidikan kepramukaan. Jadi, kalau dilihat dalam skema berikut bahwa gerakan pramuka adalah bagian daripada pendidikan kepramukaan. Nah, yang dikatakan wajib di sini adalah bukan gerakan pramuka, tetapi pendidikan kepramukaan yang diimplementasikan yang disebut dengan istilahnya aktualisasi kepramukaan. Jadi,
Wajib di sini bukan wajib untuk mengikuti ekstrakurikuler pramuka, tapi wajibnya adalah mengikuti aktualisasi kepramukaan. Konsep untuk aktualisasi kurikulum 2013 kita bisa dilihat di sini ada tujuan pendidikan nasional, ada tujuan gerakan pramuka. Nah, di sana pendidikan nasional tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sedangkan tujuan gerakan pramuka tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Antara tujuan kurikulum 2013 dengan tujuan pendidikan kepramukaan ada satu irisan yang sama antara kurikulum 2013 dengan pendidikan kepramukaan. Nah, di sanalah yang disebut dengan pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib. Yang diselenggarakannya di mana? Diselenggarakannya adalah di gugus depan satuan pendidikan. Jadi adik-adik, khususnya untuk kelas 7, aktualisasi kepramukaan ini adalah wajib untuk dilaksanakan. Adapun model pelaksanaannya adalah pertama dengan menggunakan model blok. Model blok ini merupakan kegiatan wajib dalam bentuk perkemahan yang dilaksanakan setahun sekali dan diberi penilaian secara umum. Nah, karena kita tahun ini dalam masa pandemi, maka untuk koordinasi kepramukaan yang sistem blok ini belum bisa kita selenggarakan. Mudah-mudahan nanti kita bisa laksanakan setelah keadaan pandemi untuk kita menjadi normal. Yang kedua adalah model aktualisasi. Model aktualisasi ini isinya adalah pendidikan kepramukaan bagi seluruh siswa. Jadi aktualisasi ini adalah pendidikan kepramukaan bagi seluruh siswa, baik yang berminat maupun yang tidak berminat untuk menjadi anggota pramuka. Nah, yang ketiga adalah yang disebut dengan model reguler. Kalau model reguler ini adalah gerakan pramuka gugus depan, yang artinya yang siap menjadi anggota pramuka. Kalau ini tidak semua siswa, tapi hanya siswa-siswa yang ingin menjadi anggota pramuka. Jadi di dalam pelaksanaannya sekali lagi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah model blok, ini biasanya lakukan dalam perkemahan. Yang kedua adalah model aktualisasi, ya, atau disebut dengan pendidikan kepramukaan dan wajib bagi seluruh siswa. Dan yang ketiga adalah model reguler. Model reguler ini adalah hanya siswa yang berminat untuk mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Sekarang karakteristik aktualisasi kepramukaan itu dilaksanakan setiap 1 minggu 1 kali. Nah, jadi karena sekarang kita menggunakan sistemnya daring, maka nanti adik-adik kelasnya sudah disiapkan, nanti silakan mengikuti kegiatan aktualisasinya dengan menggunakan atau memanfaatkan classroom aktualisasi kepramukaan. Jadi pelaksanaannya adalah 1 minggu 1 kali. Nah, untuk khususnya di SMP 2, maka untuk pembagian jadwalnya adalah kita akan diatur sesuai dengan kondisi di SMP Negeri 2 Tasikmalaya. Dikembangkan dari muatan-muatan pembelajaran yang terdapat di dalam kompetensi. Jadi materinya itu adalah mengenai muatan-muatan pembelajaran, ya, pada setiap kompetensi. Nanti untuk tugas dan tagihannya atau aktivitas kegiatannya nanti akan ada di kelas masing-masing atau di classroom aktualisasi kepramukaan. Untuk pelaksanaannya, nah di sini ada model blok. Untuk pelaksanaannya, seluruh siswa mengikuti kegiatan orientasi pendidikan kepramukaan. Nah, ini dengan sistem blok.
ini dilakukan pada awal tahun. Nah, kita tidak melakukan untuk saat ini, mungkin akan ada kegiatan-kegiatan yang selanjutnya. Nah, yang kedua adalah mode aktualisasi. Nah, ini di sini ada latihannya 1 minggu 1 kali. Lama latihannya adalah 120 menit. Nah, karena kita menggunakan sistemnya daring, maka untuk latihan ini kita dibatasi selama 1 minggu. Ya. Jadi tagihan-tagihannya itu bisa dikerjakan selama 1 minggu. Nah, di sini latihan bersama dengan gugus depan. Karena kita tidak melakukan tatap muka, maka latihan bersamanya kita menggunakan Classroom dan Meet. Ya. Selanjutnya tidak memakai seragam pramuka. Jadi kalau yang bukan anggota pramuka itu tidak diperbolehkan tidak menggunakan seragam pramuka. Itu adalah untuk model aktualisasi. Jadi nanti untuk tugas-tugasnya adik-adik semuanya tinggal lihat aja di Classroom aktualisasi kepramukaan. Nah, adapun yang untuk model reguler, ya reguler itu adalah yang masuk ke eskul pramuka. Ini latihannya adalah dengan menggunakan tatap muka. Sehingga untuk hari ini, untuk tahun pelajaran ini, karena dalam kondisi pandemik, maka untuk kegiatan ekstrakurikuler sementara diberhentikan dulu. Jadi mudah-mudahan setelah selesai pandemik ini, untuk latihan kepramukaan dan ekstrakurikuler bisa kita lanjutkan kemudian. Nah, di sini ada penggalang kelas 5 sampai dengan kelas 6. Ini untuk SD. Mungkin adik-adik waktu di SD sudah mendapatkan beberapa materi-materi yang ada di waktu di SD. Nanti untuk di SMP-nya kita akan dikembangkan lagi dengan materi-materi yang disesuaikan dengan kondisi di SMP. Jadi aktualisasi ini sifatnya adalah sekali lagi wajib untuk diikuti oleh seluruh siswa, karena nanti di dalam rapot untuk penilaian aktualisasi itu minimal harus B. Ini berdasarkan peraturan Menteri nomor 63 tentang ekstrakurikuler wajib kepramukaan. Jadi kalau misalnya nilainya tidak B, berarti tidak berhak untuk naik kelas. Nah, itu adalah untuk aturan yang dikeluarkan oleh Permen nomor 63 tentang aktualisasi kepramukaan. Yang bisa kakak sampaikan untuk pelaksanaan aktualisasi kepramukaan di SMP Negeri 2 Tasikmalaya.